Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah AI akan memaparkan materi mengenai penggunaan NLP atau Natural Language Processing dalam pembelajaran. Lanjut, next. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Milad. Yang kedua ada Nafilah Nurul Aziz. Yang ketiga ada Nida Siti Inayah. Kita lanjut ke pembahasan. Next slide. Nah, yang pertama ada pengertian apa sih NLP atau Natural Language Processing itu? Eh, NLP atau pemrosesan bahasa alami merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami atau menafsirkan dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Tujuan utama dari NLP ini untuk menjembatani komunikasi antara manusia dan mesin ataupun komputer. Nah, jadi NLP ini bertujuan untuk supaya kita ini dapat berkomunikasi dengan komputer. Jadi di dalam NLP ini, nah, jadi NLP ini dibuat supaya komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa menggunakan bahasa manusia begitu. Yang dimana komputer kan tentunya sebelumnya tidak bisa ataupun tidak mengerti eh, dari bahasa manusia. Nah, dibuatlah NLP ini gitu sehingga dapat berkomunikasi baik itu secara teks maupun secara suara. Nah, selain itu, NLP ini memproses struktur bahasa dimulai dari kata dan makna supaya sistem sistem atau komputer ini bisa mengerti dari tiap kalimat manusia. Nah, contohnya NLP ini yang sering kita temui yaitu chatbot, chat GPT ataupun yang lainnya. Nah, coba next slide, Nida. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen utama dalam NLP atau Natural Language Processing. Ya, yang pertama itu komponen ataupun tahapan ini yang pertama ada tokenisasi. Nah, tokenisasi ini merupakan suatu proses pemecahan teks ataupun kalimat menjadi unit unit yang kecil sehingga disebut token. Biasanya berupa kata ataupun frasa. Nah, pada tahapan ini menjadi langkah awal dalam NLP untuk memisahkan unsur linguistik dari teks masukan sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Nah, teks ini dipecah menjadi beberapa bagian potongan kecil, misalnya per kata ataupun per frasa. Contoh, saya suka belajar NLP. Nah, dari kalimat tersebut diubah menjadi token. Yang pertama ada saya, su yang kedua suka, yang ketiga belajar, yang ketiga NLP. Nah, itu merupakan eh, pengertian dari tokenisasi. Yang tahap selanjutnya itu ada part of speech tagging atau post tagging yang dimana pada tahap ini merupakan proses identifikasi kategori gramatikal dari setiap kata dalam kalimat. Seperti kata itu ada kata benda, ada kata kerja, ataupun kata sifat. Nah, informasi ini diperlukan untuk memahami struktur kalimat dan relasi antar kata. Tujuannya supaya komputer mengetahui struktur kalimat yang digunakan oleh manusia. Nah, pada tahap ketiga yaitu ada Named Entity Recognition atau yang disingkat menjadi NER, yang dimana NER ini berfungsi untuk mengenali entitas tertentu dalam teks seperti ada nama, orang,
tempat, organisasi, ataupun waktu. Pada langkah ini membantu sistem untuk memahami konteks yang spesifik dalam suatu kalimat. Misalnya membedakan antara Bandung sebagai kota dan Universitas Bandung sebagai institusi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap normalisasi entitas atau entity normalization, yang dimana pada tahap yang keempat ini bertujuan untuk menyatukan dari entitas yang memiliki beberapa kata agar sistem mengenalinya sebagai satu kesatuan. Yang tadinya ada dua kata tapi jadi satu kata. Contohnya kayak gimana? Kan ada tempat Jawa, ada kata Barat. Nah, disatukan menjadi Jawa Barat, yang dimana Jawa Barat ini menjadi satu kesatuan. Contoh lainnya misalkan ada Universitas Gajah Mada, ada universitas, ada gajah, ada mada. Nah, ya dari tiga kata itu tetapi tetap menjadi suatu kesatuan Universitas Gajah Mada. Nah, yang selanjutnya tahap next nih, Da. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu tahap sintaksis dan semantik parsing atau synthetic and semantic parsing. Pada proses ini melibatkan analisis struktur dari kalimat untuk memahami hubungan antar kata serta menghubungkan hasil dari analisis kalimat tersebut eh, un- supaya mempunyai makna agar sistem juga dapat menafsirkan maksud dari kalimat tersebut. Nah, dua hal ini tentunya sangat membantu sistem supaya tahu maksud dari kalimat si pengguna. Nah, yang tahap keenam yaitu ada klasifikasi intensi dan ekstraksi entitas. Nah, dalam sistem berbasis percakapan seperti chatbot, dua tahapan ini digunakan untuk menentukan tujuan utama dari si pengguna ataupun si pengguna ini ingin bertanya, serta mengambil informasi penting yang diperlukan untuk memberikan respon yang relevan. Nah, tahap ini si sistem itu mengambil informasi yang diberikan dari pengguna yang diperlukan untuk eh, merespon dari apa yang diperlukan oleh manusia sehingga relevan dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, pada tahap ketujuh ada ataupun tahap yang terakhir yaitu penyusunan query dan respon. Setelah semua tahapan tersebut diproses, sistem akan menyusun tahap query berdasarkan hasil analisis tersebut dan membalikan jawaban sesuai konteks ataupun input dari pengguna. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh proses yang telah dilalui oleh sistem dari proses-proses yang sebelumnya telah dilakukan oleh sistem. Nah, mungkin itu materi mengenai komponen utama ataupun tahapan dalam Natural Language Processing ataupun NLP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nidasini. Kepada Nidasina dipersilahkan. Oleh Nafilah terlebih dahulu. Iya, maaf oleh Iya. Napilah terlebih dahulu. Cek-cek ada suaranya. Ada. Ada. Jelaskan. Oh, belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi apa saja yang biasa dipakai dalam pembelajaran. Yang pertama ada Grammarly. Nah, Grammarly untuk membaca dan memperbaiki tata bahasa, ejaan, serta gaya penulisan teks. Nah, aplikasi ini mampu memberikan saran secara otomatis kesalahan-kesalahan yang ada di dalam teks gitu ini. Nah, pembelajaran aplikasi Grammarly ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa eh, di jurusan bahasa gitu, bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Google
Translate. Nah, sebenarnya set ini merupakan aplikasi penerjemah bahasa yang menggunakan NLP untuk menerjemahkan teks, suara, atau gambar gitu ya. Fungsi utamanya untuk membantu penggunaan memahami bahasa asing gitu ya. Dalam dunia pendidikan, aplikasi ini mendukung pembelajaran bahasa asing dan membantu siswa memahami sumber belajar dengan menggunakan bahasa lain. Lalu selanjutnya ada Ngeji AI. Nah, semakin berkembangnya teknologi sekarang, eh, dalam pembelajaran khususnya ngaji ini ada aplikasi yang untuk belajar membaca Al-Quran secara mandiri. Nah, aplikasi ini membantu pengguna untuk melatih cara membaca huruf hijaiyah dan ayat dengan benar dengan panduan suara. Lalu selanjutnya ada ChatGPT, Bing Copilot atau Gemini. Nah, ini juga aplikasi yang sering digunakan gitu ya sama khususnya mahasiswa karena ChatGPT atau Gemini ini merupakan asisten pembelajaran berbasis AI yang menggunakan NLP untuk memahami dan merespon pertanyaan dengan bahasa alami. Berfungsi sebagai tutor virtual yang dapat menjelaskan konsep, memberikan contoh soal, serta membantu siswa belajar mandiri. Selanjutnya ada Turnitin atau Grammarly Edu. Nah, Turnitin ini bisa untuk mengecek plagiarisme dalam tulisan. Fungsi utamanya adalah memeriksa keaslian karya tulis dan menilai tingkat kesamaan dengan sumber lain. Selanjutnya ada manfaat implementasi NLP dalam dunia pendidikan oleh Nida Sina. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dari implementasi NLP di pendidikan. Jadi manfaat implementasi dari pendidikan ini terbagi menjadi dua. Ada manfaat NLP dalam pembelajaran dan juga mendeteksi atau pencegahan plagiarisme menggunakan NLP. Yang pertama itu ada manfaat NLP dalam pembelajaran. Yang pertama seperti yang kalian ketahui, NLP ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer ini dapat memahami dan juga memproses bahasa manusia secara alami. Nah, teknologi ini tuh sangat relevan karena sebagian besar kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran yang berbasis teks itu, baik itu dalam bentuk tugas, diskusi maupun materi pembelajaran. Nah, maka dengan adanya NLP ini, proses tersebut bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan juga mendalam. Nah, manfaat utama dari NLP dalam pembelajaran yang pertama itu ada penilaian otomatis. Maksudnya yaitu NLP ini dapat memungkinkan sistem ini menilai tugas siswa secara otomatis. Nah, misalnya pada saat siswa menulis esai, nah sistem ini bisa mengecek tata bahasanya, nah kekuatan argumentasi dan kesesuaian isi dengan soal. Nah, guru pun di sini bisa memberikan umpan balik yang membangun tanpa harus membaca isi dari esai siswa secara satu persatu. Nah, manfaat yang kedua itu ada analisis sentimen dan partisipasi. Nah, NLP ini dapat mengenali emosi siswa dari kata-kata yang mereka gunakan pada saat diskusi, pada saat pembelajaran berlangsung, nah baik di kelas maupun dalam forum daring. Nah, hal ini dapat membantu guru untuk memahami apakah siswa ini bingung, tertarik, atau kurang semangat pada saat pembelajaran berlangsung itu, sehingga pendekatan pelajaran ini dapat disesuaikan untuk kedepannya. Manfaat yang ketiga yaitu ada pemahaman dan penyederhanaan konten. Jadi maksudnya materi yang panjang seperti pada artikel atau modul ini dapat diringkas secara otomatis menjadi poin-poin penting saja. Nah, tidak hanya itu, NLP juga di sini dapat menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan istilah sulit serta kontekstual. Manfaat yang keempat yaitu ada personalisasi pengalaman belajar. Nah, dengan menganalisis data siswa, NLP ini bisa menyajikan materi yang sesuai dengan minat dan juga gaya belajar masing-masing siswa tersebut. Bahkan sistem NLP ini tuh dapat merekomendasikan konten tambahan seperti video atau latihan soal yang relevan. Yang kelima itu ada
analisis diskusi kelas. Jadi dalam forum digital ini, NLP dapat mengenali topik yang paling sering dibahas dan juga dapat mendeteksi siapa yang paling aktif dalam diskusi. Nah, hal ini juga membantu guru untuk mengevaluasi metode pembelajaran dan dapat meningkatkan partisipasi siswa. Manfaat yang keenam yaitu mengembangkan sistem pendidikan cerdas. Jadi NLP ini bisa digunakan untuk membangun tutor virtual yang menjawab pertanyaan siswa secara apa namanya tuh real time gitu. Jadi sistem pembelajaran ini adaptif dan juga bisa menyesuaikan materi dan evaluasi berdasarkan performa siswa. Nah, selain itu, NLP juga berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah plagiarisme yang merupakan yang dimana plagiarisme ini tantangan serius dalam dunia akademik. Nah, teknologi ini mampu menganalisis struktural dan makna teks. Jadi eh, bahkan teknologi ini fase atau perubahan penulisan. Nah, plagiarisme sendiri ini merupakan tindakan menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dan ini merupakan pelanggaran yang cukup serius ya dalam eh, terhadap integritas akademik. Jadi NLP ini hadir sebagai solusi untuk mengidentifikasi dan juga mencegah adanya plagiarisme ini. Nah, kerja NLP dalam mendeteksi ini yang pertama ada prosesan teks. Sebelum teks dianalisis, sistem NLP ini melakukan tahap awal yang disebut pemroses. Nah, hal ini mencakup tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata atau frasa kecil. Yang kedua ada pembersih teks. Pembersih teks ini seperti menghapus tanda baca dan karakter yang tidak relevan. Tujuannya yaitu agar analisis ini bisa dilakukan secara lebih akurat dan juga efisien. Tahap yang kedua yaitu ada penggunaan model NLP. Jadi ada dalam penggunaan model NLP ini ada dua pendekatan utama, yaitu yang pertama ada model berbasis aturan, yang dimana model berbasis aturan ini yaitu membandingkan struktur bahasa untuk mencari kesamaan. Nah, model yang kedua yaitu model pembelajaran mesin. Nah, seperti support vector machine dan neural network yang dilatih dengan contoh kasus plagiarisme. Nah, model ini tuh dapat mengenali pola penyalinan, termasuk yang tersamar seperti parafrase atau perubahan susunan kalimat. Tahap yang ketiga yaitu ada analisis struktural teks. Jadi, eh, sistem NLP ini menggunakan teknik Gaussian similarity and Levenshtein distance untuk mengukur tingkat kemiripan antara bagian teks. Nah, jadi analisis urutan ide, gaya penulisan, dan pola kalimat. Nah, hal ini membantu mendeteksi plagiarisme yang tidak terdeteksi oleh konvensional. Terus tahap yang keempat yaitu ada analisis semantik dan makna. Jadi NLP ini tidak hanya membandingkan kata, tapi juga memahami makna di balik teks. Jadi sistem NLP ini bisa mengenali dua tulisan yang berbeda kata-katanya, tetapi memiliki arti yang sama. Nah, hal ini tuh sangat efektif untuk mendeteksi plagiarisme. Terus tahap yang kelima yaitu ada pengembangan algoritma deteksi. Jadi algoritma NLP ini terus dikembangkan supaya eh, NLP ini semakin sensitif terhadap kemiripan teks, bahkan eh, untuk plagiarisme yang sangat rendah. Terus mampu menyesuaikan dengan berbagai bahasa dan juga gaya penulisan. Nah, dengan hal itu maka sistem ini bisa digunakan dalam berbagai konteks akademik dan umpan balik. Jadi setelah analisis selesai, nah sistem ini akan menampilkan skor kemiripan antara dokumen. Nah, hal ini hasil ini tuh dapat digunakan untuk menilai potensi plagiarisme dan juga memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya eh, keorsinilitasasian. Nah, jadi NLP ini tuh bukan hanya alat deteksi, tapi juga sebagai alat yang edukatif. Jadi teknologi ini tuh membantu menjaga integritas akademik sekaligus mendidik siswa untuk menghasilkan karya yang orisinal dan juga berkualitas. Mungkin cukup materi mengenai manfaat
dalam implementasi NLP dalam pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin dilanjut. Next slide dulu, Nida. Terima kasih. Nah, yang terakhir ada tantangan dan solusi dari NLP ini dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Napilah. Baik, selanjutnya ada tantangan dan solusi NLP dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada keterbatasan bahasa dan budaya lokal. Tadi kan udah disebutkan aplikasi-aplikasi yang biasanya dipakai dan kebanyakan aplikasi itu masih berfokus pada bahasa Inggris. Akibatnya saat ditetapkan di Indonesia atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah, sistemnya terkadang menjadi salah arti kata atau konteks budaya. Nah, solusinya dari keterbatasan ini perlu adanya pengembangan model LLP yang dilatih menggunakan data bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Eh, jadi perlu adanya kolaborasi antara peneliti, universitas, dan lembaga bahasa agar memperkaya lokal dan Nah, kan bahasa manusia itu sering banyak makna gitu. Tergan banyak makna dan bergantung pada konteks. Yang membuat NLP ini sulit memahami maksud yang sebenarnya digunakan gitu. Maka dari itu, NLP ini perlu meningkatkan dan menambahkan konteks kalimat secara lebih luas dan memanfaatkan model berbasis ChatGPT yang lebih peka terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada keterbatasan fasilitas teknologi. Penerapan NLP ini merupakan di Indonesia ini belum merata gitu ya. Sekolah di daerah kecil masih menghadapi keterbatasan ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menyediakan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang memadai serta pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi yang lebih ringan untuk digunakan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan mengenai NLP. Jadi NLP itu merupakan salah satu cabang eh, teknologi mengenai artificial intelligence ataupun AI yang dimana NLP ini merupakan sebuah gampangnya itu chatbot eh, dari sistem supaya dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia, baik itu berupa teks ataupun suara. Dalam penerapan pembelajarannya banyak sekali aplikasi ataupun situs dari NLP ini. Mungkin cukupkan sekian presentasi ataupun penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.